Suku Chakma adalah salah satu kelompok etnis yang terletak di wilayah timur Laut India, khususnya di negara bagian Tripura, Mizoram, dan Assam. Mereka juga ditemukan di negara-negara sekitar seperti Bangladesh dan Myanmar. Suku ini memiliki sejarah dan budaya yang unik, yang sangat berbeda dengan kelompok etnis lainnya di India. Suku Chakma diperkirakan berasal dari wilayah yang sekarang menjadi Bangladesh dan Myanmar, dengan akar sejarah yang bisa ditelusuri ke masa kuno. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis Indo-Arya dan telah bermigrasi ke wilayah India Timur Laut pada abad ke-18. Proses migrasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konflik dan perubahan politik di kawasan mereka. Suku Chakma memiliki hubungan sejarah dengan kerajaan Chakma yang pernah ada di wilayah Chittagong Hill Tracts, sekarang bagian dari Bangladesh. Mereka sering terlibat dalam konflik dengan pemerintah kolonial Inggris, serta dengan pemerintah Bangladesh setelah kemerdekaannya. Seiring berjalannya waktu, mereka mencari tempat perlindungan di berbagai wilayah di India Timur Laut, khususnya di Tripura dan Mizoram. Bahasa Chakma, yang termasuk dalam kelompok bahasa Indo-Arya, adalah bahasa utama yang digunakan oleh suku ini. Meskipun bahasa ini masih dipertahankan dengan kuat, banyak anggota suku juga menguasai bahasa-bahasa lain seperti Bengali, Hindi, atau bahasa lokal lainnya yang digunakan di wilayah tempat tinggal mereka. Aksara Chakma, yang digunakan untuk menulis bahasa Chakma, memiliki bentuk yang khas dan telah digunakan sejak zaman kuno. Mayoritas suku Chakma menganut agama Buddha, khususnya aliran Theravada. Agama ini berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Selain Buddha, ada juga sejumlah kecil anggota suku yang memeluk agama Hindu, meskipun mereka tetap mempertahankan banyak elemen budaya dan tradisi Buddha dalam kehidupan sehari-hari mereka. Suku Chakma memiliki banyak festival dan ritual yang terkait dengan agama mereka. Salah satu festival besar mereka adalah Buddha Jayanti, yang merayakan kelahiran, pencerahan, dan kematian Buddha. Selain itu, mereka juga memiliki tradisi yang berhubungan dengan musim dan kehidupan pertanian. Suku Chakma memiliki budaya yang kaya, yang mencakup seni, musik, tari, dan kerajinan. Mereka dikenal karena keahlian mereka dalam membuat kain tenun dan tekstil tradisional, yang sering kali digunakan untuk pakaian adat. Mereka juga terkenal dengan seni ukir kayu dan perhiasan tradisional yang indah. Musik dan tarian tradisional Chakma sering kali digunakan dalam berbagai upacara keagamaan dan perayaan. Alat musik tradisional mereka termasuk dol, flute, dan maduri, sejenis drum. Tariannya seringkali menggambarkan kisah-kisah mitologis dan kegiatan kehidupan sehari-hari. Suku Chakma juga memiliki sistem adat yang cukup kuat, dengan kepala suku yang bertanggung jawab atas urusan sosial dan budaya mereka. Sistem ini membantu mempertahankan solidaritas dan kesatuan di antara anggota suku. Suku Chakma di India telah menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah mereka, termasuk masalah identitas, hak-hak tanah, dan akses ke sumber daya. Banyak dari mereka yang dipindahkan dari tanah leluhur mereka di Bangladesh ke India pada abad ke-20, dan sering kali terlibat dalam perjuangan untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pada abad ke-20, suku Chakma juga terlibat dalam konflik yang terkait dengan pembagian wilayah dan pemindahan penduduk yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah India. Mereka seringkali mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam mendapatkan kewarganegaraan penuh di India, yang menyebabkan permasalahan identitas dan status hukum. Wanita suku Chakma di India memiliki kelebihan dan kecantikan yang mencerminkan kekayaan budaya serta tradisi unik mereka. Mereka dikenal memiliki penampilan yang anggun, serta kualitas pribadi yang kuat dan penuh kedalaman. Wanita Chakma cenderung memiliki kulit yang cerah, halus, dan sehat, yang menjadi daya tarik utama dalam penampilan mereka. Wajah mereka seringkali ditandai dengan fitur lembut, seperti mata besar, hidung ramping, dan bibir yang penuh. Meskipun ada variasi antara individu, kebanyakan wanita Chakma memiliki fitur yang menyiratkan kelembutan dan kecantikan alami.
Sebagian besar wanita Chakma memiliki rambut hitam, panjang, dan lurus, yang mereka pelihara dengan sangat baik. Rambut panjang ini sering diikat atau dibiarkan tergerai sebagai bagian dari penampilan tradisional mereka. Wanita Chakma umumnya memiliki postur tubuh yang tinggi dan ramping, dengan gerakan yang anggun. Penampilan fisik mereka memperlihatkan kesan keanggunan dan kelincahan. Pakaian tradisional wanita Chakma seringkali berupa sari atau pakaian tenun khas yang terbuat dari bahan ringan dan berwarna cerah. Mereka mengenakan pakaian yang indah, dihiasi dengan motif khas suku Chakma yang menunjukkan keterampilan kerajinan tangan mereka. Pakaian ini bukan hanya menunjukkan keindahan fisik tetapi juga simbol identitas budaya. Wanita Chakma gemar mengenakan perhiasan perak atau emas, termasuk gelang, kalung, anting-anting, dan cincin. Perhiasan ini tidak hanya menambah pesona mereka tetapi juga menunjukkan status sosial dan kemakmuran keluarga mereka. Meskipun banyak wanita Chakma tidak mengandalkan makeup berat, mereka cenderung menggunakan tata rias alami seperti bedak dan pewarna bibir untuk menonjolkan fitur wajah mereka. Hal ini memberikan kesan kesederhanaan yang elegan. Wanita Chakma dikenal karena sifat lembut dan penuh perhatian terhadap keluarga dan masyarakat. Mereka memegang teguh nilai-nilai keluarga, mengutamakan keharmonisan dalam hubungan sosial, dan menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Sifat ini memberikan daya tarik yang lebih dari sekadar penampilan luar. Meskipun lembut, wanita Chakma juga dikenal tangguh dan mandiri, terutama dalam konteks peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Banyak dari mereka yang terlibat dalam kegiatan pertanian, kerajinan tangan, dan pekerjaan sosial yang memerlukan ketekunan dan dedikasi. Mereka seringkali memainkan peran penting dalam keberlangsungan hidup komunitas. Wanita Chakma dihargai karena kebijaksanaan mereka dalam membuat keputusan dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Ini tercermin dalam cara mereka menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas serta berjuang untuk hak-hak mereka dalam masyarakat yang seringkali menghadapi diskriminasi. Wanita Chakma memegang peran penting dalam masyarakat mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjaga dan mengembangkan tradisi budaya. Wanita Chakma bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak dan pengasuhan generasi penerus. Mereka memainkan peran sentral dalam menjaga dan mentransmisikan nilai-nilai budaya dan agama, terutama ajaran Buddha, kepada generasi muda. Mereka juga terlibat dalam seni tradisional, seperti tenun, pembuatan perhiasan, dan kerajinan tangan lainnya. Ini tidak hanya menunjukkan keterampilan yang mereka miliki, tetapi juga menunjukkan rasa estetika dan kreativitas yang mendalam. Meskipun dominasi pria sering lebih terlihat dalam posisi politik atau kekuasaan, banyak wanita Chakma yang memainkan peran kepemimpinan di tingkat lokal atau dalam urusan komunitas mereka. Mereka dikenal memiliki kemampuan untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik dan menjaga keseimbangan sosial. Seiring dengan berkembangnya zaman, wanita Chakma semakin mendapatkan akses ke pendidikan dan kesempatan yang lebih luas dalam berbagai bidang. Suku Chakma di India memiliki keunikan budaya yang sangat kaya dan menarik. Keunikan mereka mencakup tradisi, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari yang mencerminkan identitas etnis mereka. Bahasa Chakma adalah bagian penting dari identitas budaya mereka. Bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa Indo-Arya dan digunakan oleh mayoritas anggota suku Chakma. Bahasa Chakma memiliki aksara sendiri yang dikenal dengan nama aksara Chakma, yang digunakan untuk menulis bahasa ini. Aksara ini memiliki bentuk yang khas dan digunakan sejak zaman kuno, yang menunjukkan keterikatan kuat antara suku Chakma dengan tradisi tulisan mereka. Meskipun bahasa Bengali dan Hindi juga digunakan oleh banyak anggota suku Chakma, bahasa Chakma tetap menjadi simbol penting budaya mereka. Wanita suku Chakma mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari kain tenun tangan, yang biasanya berwarna cerah dan dihiasi dengan motif khas suku Chakma. Pakaian ini mencakup lungi, sarung, yang dikenakan di pinggang, serta atasan yang sering kali berupa blus atau koli. Mereka juga mengenakan perhiasan yang terbuat dari perak atau emas, yang menunjukkan status sosial dan kesederhanaan.
Pakaian pria biasanya lebih sederhana, dengan mengenakan lungi atau dhoti yang terbuat dari kain ringan dan nyaman, serta atasan seperti kurta atau panjabi. Meskipun pakaian mereka mungkin tidak sekaya wanita dalam hal dekorasi, pakaian tradisional pria juga mencerminkan kepraktisan dan kesederhanaan yang dihargai dalam budaya mereka. Wanita Chakma sangat menghargai perhiasan tradisional, yang menjadi bagian penting dari penampilan mereka, terutama saat acara-acara khusus atau festival. Perhiasan mereka biasanya terbuat dari perak, dan termasuk gelang, cincin, kalung, dan anting-anting. Perhiasan ini tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi tetapi juga sebagai simbol status sosial, kekayaan, dan kedudukan dalam masyarakat. Sebagian besar suku Chakma menganut agama Buddha, khususnya ajaran Buddha aliran Theravada. Agama ini sangat memengaruhi kehidupan spiritual dan budaya mereka. Suku Chakma memiliki banyak upacara keagamaan yang terhubung dengan ajaran Buddha, dan mereka merayakan berbagai festival keagamaan yang mengingatkan pada ajaran dan kehidupan Buddha. Festival ini merayakan kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha. Itu adalah salah satu perayaan terbesar di kalangan orang Chakma, yang diadakan dengan berbagai acara keagamaan dan budaya. Festival lainnya adalah Vesak, yang merupakan perayaan besar bagi umat Buddha di seluruh dunia. Ini juga sangat penting bagi wanita dan pria Chakma, yang berpartisipasi dalam doa, meditasi, dan kegiatan keagamaan lainnya selama festival ini. Selain Buddha, beberapa orang Chakma juga memiliki kepercayaan dan tradisi yang berkaitan dengan kekuatan alam dan leluhur mereka. Ini dapat mencakup penghormatan terhadap gunung, sungai, dan pohon-pohon tertentu yang dianggap suci dalam budaya mereka. Salah satu kerajinan yang paling terkenal di kalangan wanita Chakma adalah keterampilan mereka dalam menenun kain tradisional. Mereka menggunakan alat tenun sederhana untuk membuat berbagai jenis kain yang digunakan untuk pakaian adat, serta untuk keperluan rumah tangga. Selain tenun, wanita Chakma juga dikenal akan kemampuan mereka membuat perhiasan dari perak. Perhiasan ini dihiasi dengan desain yang rumit dan sering kali menjadi simbol status sosial dalam masyarakat mereka. Ukiran kayu juga merupakan bagian penting dari budaya Chakma, dengan ukiran yang biasanya digunakan untuk menghias rumah atau digunakan dalam kegiatan keagamaan. Upacara pernikahan Chakma melibatkan serangkaian ritual yang panjang, dimulai dengan lamaran yang dilakukan oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Salah satu aspek penting adalah pertukaran hadiah sebagai tanda kesepakatan antara kedua keluarga. Pernikahan di kalangan orang Chakma juga seringkali melibatkan upacara keagamaan, di mana pasangan pengantin memohon berkat kepada Buddha. Suku Chakma adalah salah satu kelompok etnis yang sebagian besar tinggal di wilayah timur laut India, terutama di negara bagian Tripura, Mizoram, dan Assam, meskipun mereka juga tersebar di negara tetangga seperti Bangladesh dan Myanmar. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang terkait dengan migrasi, konflik, dan interaksi budaya yang terjadi sepanjang berabad-abad. Suku Chakma adalah bagian dari kelompok etnis yang lebih besar yang berbicara bahasa Indo-Arya dan sebagian besar menganut agama Buddha aliran Theravada. Asal-usul suku Chakma secara tradisional diyakini berasal dari wilayah Chittagong Hill Tracts, yang sekarang merupakan bagian dari Bangladesh. Suku ini merupakan keturunan dari kerajaan Chakma yang berkuasa di wilayah tersebut pada masa lalu. Salah satu aspek penting dari sejarah Chakma adalah hubungan mereka dengan kerajaan Burma, Myanmar. Selama periode abad ke-18, kerajaan Chakma memiliki hubungan yang erat dengan Burma, yang juga mempengaruhi kebudayaan dan identitas suku ini. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, kerajaan Chakma mengalami kemunduran akibat serangkaian konflik internal dan eksternal, serta invasi dari Inggris dan Burma. Banyak orang Chakma yang dipaksa untuk meninggalkan tanah leluhur mereka di wilayah Chittagong Hill Tracts dan mencari perlindungan di wilayah lain, termasuk wilayah India Timur Laut. Banyak orang Chakma mulai bermigrasi ke India, terutama ke negara bagian Tripura, Mizoram, dan Assam.
Mereka terutama datang ke Tripura selama masa kolonial Inggris, setelah wilayah Chittagong Hill Tracts dianeksasi oleh Inggris pada pertengahan abad ke-19. Banyak yang dipindahkan atau memilih untuk melarikan diri ke India untuk menghindari ketidakpastian politik dan sosial yang terjadi di tanah leluhur mereka. Seiring berjalannya waktu, komunitas Chakma menyebar ke wilayah-wilayah lain di India Timur Laut. Tripura, yang pada saat itu masih menjadi kerajaan independen, menerima banyak orang Chakma yang mencari perlindungan. Meskipun beberapa Chakma menetap di Assam dan Mizoram, Tripura menjadi pusat utama komunitas Chakma di India. Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, beberapa Chakma juga bermigrasi ke negara bagian Mizoram dan Assam sebagai bagian dari program pemukiman yang disponsori pemerintah. Pada masa penjijihan Inggris di India, wilayah Chittagong Hill Tracts, tempat asal suku Chakma, menjadi bagian dari wilayah yang lebih luas di bawah kontrol Inggris. Selama periode ini, kebijakan pemerintahan kolonial Inggris memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Chakma. Inggris memberlakukan kebijakan yang memengaruhi distribusi tanah dan kontrol administratif di Chittagong Hill Tracts. Banyak anggota suku Chakma merasa bahwa mereka kehilangan kekuasaan dan kendali atas wilayah mereka di bawah pemerintahan kolonial Inggris, yang memperburuk ketegangan di antara berbagai kelompok etnis dan komunitas di wilayah tersebut. Di India, suku Chakma juga menghadapi tantangan terkait dengan hak-hak mereka sebagai migran dan minoritas. Meskipun mereka telah tinggal di India selama beberapa generasi, mereka seringkali menghadapi diskriminasi dan perjuangan untuk mendapatkan kewarganegaraan penuh dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Meskipun banyak orang Chakma berkontribusi pada pembangunan ekonomi di wilayah tempat tinggal mereka, mereka seringkali tetap menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Isu pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas tetap menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh komunitas Chakma di India.